Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dan kita masih berbincang tentunya dengan narasumber kita. Ada Bapak Al-Ustadz Haji Junaidi Hamzah. Dengan tema kita mengenai 3 penyakit klasik pada manusia. Yang sudah kita ketahui yaitu ada sombong dan juga tamak. Sekarang kita ingin tahu kembali yang ketiga tentunya. Seperti apa penyakit klasik yang ada pada manusia. Silakan Pak Ustadz. Pemirsa TVRI dan ibu-ibu sekalian, kita sudah bahas 2. Sombong, tamak. Nah yang ketiga, iri. Dari mana asal muasal iri ini? Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan, memakan buah kuldi, diusir dari surga. Akhirnya tinggal di dunia. Hawa ditaruh di Jeddah. Itulah asal katanya Jeddah itu Jiddan, nenek. Adam di India. Entah berputar. Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 400 tahun, ada 100 tahun. Bertemu kembali. Nah bertemu kembali inilah di satu tempat ada satu bukit disebut sampai sekarang dengan Jabal Rahmah. Tempat bertemu Adam dan Hawa. Menikah, beranak pinak, berkembang. Ibu Hawa ini, Siti Hawa ini beranak itu 120 kali. Melahirkan itu 120 kali. Dan tiap melahirkan itu kembar. Dan kembarnya laki perempuan. Anang inu anang inu anang. Untuk apa? Untuk supaya berkembang biak. Supaya dia bisa berkembang biak, Allah perintahkan Adam, nikahkan anakmu secara silang. Lahir pertama itu Kabil dengan Labuda. Lahir kedua tuh Habil dengan Iklimah. Hanya saja Iklimah ini lebih cantik daripada Labuda. Habil ini mestinya nikah dengan Labuda, kakaknya. Tapi Habil tidak endah. Apa dia hitam karut gitu. Lah ini perintah Allah. Walaupun perintah, kata ngapa tidak dengan kembaranku? Tidak boleh itu hak Kabil. Tidak juga dia nentang. Kalau model itu kata Allah, buat kurban, berkurban. Kabil ini berkorban dengan seekor sapi. Yang Habil ini pucuk-pucuk. Nah, sayur dikurbannya. Lah tidak Tuhan terima. Nah, diterima adalah kurban Kabil. Nah, tidak juga ndak Kabil terima. Akhirnya dia bunuh kakaknya tuh. Si Kabil ini. Itulah pembunuhan pertama. Apa sebab? Dia iri dengan Kabil mendapatkan adiknya yang cantik, yang lebih muda. Ngapa tidak dengan dia baik? Ngapa Tuhan tidak nyuruh dia? Ini penyakit iri. Parahnya penyakit iri itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Adik ipar iri dengan kakak ipar itu bisa jadi perebutan harta. Kasihan orang tua yang sudah meninggal. Adik beradik iri mengiri, itu bapak ibu bisa jadi stres. Tetangga iri dengan tetangga. Nah yang penyakit itu, yang iri itu. Ngapo? Ada orang iri dengan aku tidak tahu orang iri dengan aku misalnya kan itu. Yang sakit itu kan yang iri itu. Yang kita tidak tahu. Jadi macam mana kalau ada orang iri dengan kita? Tidak baca kita melarang, silakan. Yang jangan tuh kita iri dengan orang lain. Nak ngapo kita irikan? Rezeki saya katakan tadi itu 3 beradik kita tidak sama nasib kita. Betul. Ada yang tidak ndak PNS. Aku swasta bela. Kita berpuluh tahun PNS. Nak beli mobil masih juga nggak dekat SK. Yang dia swasta 5 bulan sekali ganti mobil, 5 bulan sekali ganti. Lah dia duitnya berputar. Itu. Ada yang tak berkebun, dengan hasil kebunnya pajak juga berangkat haji, umroh. Nah kita yang model ini kehidupan. Jadi tak ada yang perlu kita iri. Kalau orang iri dengan kita, silakan. Itu. Nah penyakit iri ini merusak kepada yang bersangkutan. Kata Rasul, seperti api makan sekam. Bergoyor, habislah kebaikan kita.
Saya pernah punya cerita, ada ustadz muda bujangan disuruh ceramah untuk nasihat perkawinan. Wih, pasihnya dia bercerita, enak dengarnya, pas ketawa orang ketawa. Jadi waktu 45 menit tidak terasa. Padahal dia masih bujangan. Cara dia bertutur, turun dia dari panggung, di sebelahnya duduk ustaz senior yang tua. Mantap kau ceramah, kata ustaz tua tu. Makasih wak. Cuman seharusnya tidak kau sanggupi ceramah tu. Ngapa? Tidak cocok. Kata. Lah ngapa wak? Ya kau masih budangan, menceramahi orang nak berkeluarga. Kau tidak ada pengalaman sama sekali. Tidak pas. Ya, orang nyuruh wak. Walaupun orang nyuruh tapi tidak pas. Maaf wak, aku belajar juga dari wak. Belajar dari mana? Aku sering nengok wak ceramah kematian. Wak belum mati katanya. Apa artinya? Karena iri ini tadi. Maksudnya ngapa tidak dia ceramah? Tidak perlu kita iri. Anak muda sekarang otaknya lancar. Jadi tidak perlu kita iri dengan orang lain. Tengok di pasar panorama tu berjejer jual cabai. Tidak sama lakunya, tidak serempak itu. Kita baru buka misalnya Pertamini. 25 motor ngisi 30 sehari. Alhamdulillah. Orang depan tu bikin pulau. Kalau nyok ke depan tu bukan rezeki kita. Bukan berarti orang depan itu buka Pertamini rezeki kita berkurang. Enggak itu. Dari mana orang datang itu Allah yang dorong supaya datang kepada kita. Tak bisa kita ukur dengan cara kita. Cuba kalau yang tidak buka di depan tu, banyak juga yang belanja ke sini tidak ada cerita yang boleh itu. Ada warung buka 24 jam. Model-model itulah kehidupannya. Gitu. Jadi kita tidak perlu iri itu. Boleh iri itu dua. Kepada orang kaya yang dia dengan kekayaannya dia nafkahkan untuk jalan Allah. Bolehlah bapak tidak terhitung masjid dibangunnya. Ya Allah, berangkat lagi orang umroh diumrohkan kayak itu. Itu boleh kita iri itu. Iri dengan orang berilmu, dengan ilmunya diamalkannya itu. Bolehlah bapak ini ngajar, enak didengar, itu santun orangnya itu. Nah ini kita boleh iri, tapi iri dengan harta benda tak perlulah. Iri dengan kedudukan tidak perlu dah. No, ngapa serempak diangkat PNS, ni jadi kadis awak masih model ini. Nah, tidak perlu. Orang mungkin karirnya bagus, dia pelatihannya ikut, yang kita mendak aja. Itu. Nah ini kondisinya. Jadi untuk itu apapun yang ada di muka bumi Allah ini sudah Allah bagi kapling-kaplingnya masing-masing. Tugas kita adalah jangan menyesali tapi menikmati hidup ini. Sebab hidup ini bukan untuk kita sesali tapi untuk kita jalani aja. Baik. Enjoy. Baik, kalau kita mau jadikan lagi tentunya nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab bersama dengan Pak Ustadz yaitu Bapak Haji Junaidi Hamzah. Tetap bersama kami pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.